Sebanyak 26 siswa Sekolah Dasar Negeri 65 Kota Ternate, Maluku Utara, dipulangkan setelah dinyatakan sehat usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori, Ternate. Puluhan siswa tersebut diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG pada Kamis 6 November pagi. Direktur Utama RSUD Hasan Busori Ternate, Alwia Asagaf mengatakan, 6 siswa diantaranya dirawat di ICU dengan gejala awal mual, muntah, pusing, hingga lemas. Namun setelah diobservasi dan diberikan obat, kondisi para siswa berangsur membaik. Ya, kondisinya mual, ada yang sampai muntah dan pusing, agak lemas, tapi tidak memerlukan infus ya, jadi tidak perlu mendapat terapi cairan. Ternyata hanya saat itu saja kondisinya diberikan obat, dievaluasi, diobservasi, ternyata sudah membaik, tidak ada yang mengalami kekurangan cairan. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 65 Kota Ternate, Mirna Pora mengaku, anak didiknya dilarikan ke fasilitas kesehatan usai menyantap makanan MBG yang disajikan. Menu tadi, saya tanya ke KSPPG-nya itu ada ayam mentega, kalau tidak salah ya Bapak. Ada ayam mentega, sayurnya apa sih? Sayur campur ya, kol sama wortel sama kol. Saat ini kasus dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa di SD Negeri 65 Kota Ternate sudah dalam proses penyelidikan oleh Polres Ternate. Proses penyelidikan seperti pengambilan sampel makanan juga telah dilakukan untuk uji laboratorium. Dua raksasa energi dunia, Eni dari Italia dan Petronas dari Malaysia, sepakat membentuk perusahaan baru bernama Newco yang akan mengelola aset minyak dan gas keduanya di Indonesia dan Malaysia. Perusahaan ini akan dimiliki secara bersama dengan pembagian 50-50 dan beroperasi secara mandiri. Kesepakatan ini ditandatangani di acara energi internasional EDIPEC yang dilaksanakan langsung oleh CEO Claudio Descalzi dan Presiden serta CEO Grup Petronas Tengku Muhammad Taufik. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari perjanjian awal yang ditandatangani pada 17 Juni 2025 dan akan menggabungkan total 19 aset migas, yaitu 14 aset di Indonesia dan 5 aset di Malaysia. Immediately in the next 3 years we are going to start 8 new projects based on the existing reserves, 4 in Indonesia, 4 in Malaysia, and we're going to drill wells to test additional exploration reserves that we can further add value to this project. So I think that is a transformational for us. It's not new for us because we call satellite model. Newco akan beroperasi secara mandiri dan berencana menginvestasikan lebih dari 15 miliar US dollar atau sekitar 240 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Dana ini akan digunakan untuk mengembangkan 8 proyek baru, mengebor 15 sumur eksplorasi, dan mengelola cadangan migas hingga 3 miliar barel ekuivalen minyak. Langit Palu, Sulawesi Tengah pada Rabu malam pekan ini dihiasi bulan yang terlihat lebih besar dan lebih terang. Fenomena ini dikenal sebagai supermoon. Supermoon terjadi saat bulan berada pada titik terdekat dengan bumi atau yang disebut perigee. Kondisi itu membuat penampakan bulan tampak 30% lebih terang dan 14% lebih besar dari ukuran normal. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, tahun 2025 menjadi salah satu tahun yang istimewa karena terdapat 3 fase supermoon purnama. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Geofisika BMKG Palu, Nurhayati Pimpilemba pun memastikan fenomena supermoon tidak terbukti secara ilmiah terkait dengan bencana alam. Sebenarnya efek di buminya sendiri itu hampir tidak signifikan. Kalaupun ada, efeknya sangat kecil karena kan pada saat supermoon itu posisi bulan
sangat dekat dengan matahari bumi, jadi gravitasinya sedikit lebih besar. Nah, efek gravitasinya ini akan menimbulkan pasang yang sedikit lebih tinggi dari pasang maksimum biasanya. BMKG Palu pun mengajak masyarakat untuk menyaksikan fenomena alam tersebut sebagai proses edukasi astronomi. Yang terdekat, supermoon akan kembali terjadi pada 4 Desember sekaligus menjadi pemungkas rangkaian supermoon purnama di tahun ini.